Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori dan perhitungan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ada big questions tentang materi ini. Bagaimana sih gambaran umum kondisi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia? Bagaimana strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi di Indonesia? Kita simak selanjutnya. Oke, pertama, pertumbuhan ekonomi. Definisi pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jumlah produksi barang atau jasa pada suatu negara, yaitu PDB atau PNB, produk domestik atau produk nasional bruto, digunakan untuk mengukur prestasi atas perkembangan perekonomian suatu negara. Ada beberapa teori tentang pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, teori klasik. Yang kedua, teori neoklasik. Yang ketiga, teori neo-Keynes. Yang keempat, teori Rothschild. Dan yang kelima, teori Karl Marx. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, teori klasik disampaikan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations pada tahun 1776. Beliau mengatakan ada dua faktor pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, faktor output total, yaitu apa? Sumber daya alam, sumber daya modal, dan sumber daya manusia atau SDM. Dan faktor yang kedua adalah pertumbuhan penduduk. Intinya dari teori Adam Smith ini, semakin besar jumlah penduduk, semakin besar sumber daya alam, semakin besar modal, maka pertumbuhan ekonomi itu akan semakin meningkat. Berarti faktor pertumbuhan penduduk ini menjadi kunci utama suatu negara meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lalu teori klasik yang kedua disampaikan oleh David Ricardo. Beliau dalam bukunya itu ada sebuah teori yang berjudul The Law of Diminishing Return, atau pertumbuhan penduduk menurunkan produk marginal karena terbatasnya. Nah, jadi berbeda dengan ada cerita tadi. Kalau David Ricardo itu mengatakan kalau semakin banyak jumlah penduduk itu malah menurunkan produk marginal. Kenapa? Karena terbatasnya mana. Ya, jadi tidak semakin efektif kalau jumlah penduduknya semakin besar. Jadi ketika ingin meningkatkan produksi memerlukan kemajuan teknologi dan modal yang cukup agar pertumbuhan itu bisa maksimal. Terus teori yang berikutnya atau teori neoklasik disampaikan oleh Joseph Schumpeter. Beliau mengatakan proses pertumbuhan ekonomi merupakan proses inovasi yang dilakukan para inovator dan wirausahawan. Jadi kalau suatu negara ingin pertumbuhan ekonominya itu bagus, harus diperbanyak inovasi dari inovator dan wirausahawan. Itu. Terus teori neoklasik yang kedua disampaikan oleh Robert Solow. Beliau mengatakan proses pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, teknologi modern, dan hasil output. Jadi beliau kesimpulannya dari teori Solow ini, pertumbuhan ekonomi itu bersumber pada manusia, modal, teknologi, dan output yang maksimal. Intinya semuanya. Terus yang berikutnya teori neo-Keynes disampaikan oleh Roy F. Harrod dan F.C. Dumar atau biasa disebut Harrod Dumar, sudah sangat terkenal dengan teori neo-Keynesnya. Beliau mengatakan pengaruh investasi pada permintaan agregat dan pertumbuhan kapasitas produksi lah yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi suatu negara kalau pertumbuhan ekonominya bagus, bisa dipastikan menurut
teori Neo-Keynes ini ya, bisa dipastikan bahwa permintaan di sebuah negara tersebut dan produksi atau kapasitas produksinya itu sama-sama besar. Contohnya di Indonesia, masyarakatnya banyak, otomatis permintaan barangnya juga banyak, konsumsinya pasti tinggi. Pertumbuhan produksinya, kalau Indonesia tidak bisa memproduksi barang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, maka Indonesia impor dari negara lain, dan otomatis dengan hal tersebut permintaan yang besar dan pertumbuhan kapasitas produksi yang besar akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kalau negara lain melihat pangsa pasar Indonesia itu bagus karena masyarakat banyak, konsumsinya tinggi, otomatis kemungkinan besar negara tersebut akan membangun pabriknya di Indonesia. Dengan hal tersebut maka butuh karyawan, akhirnya tenaga kerja Indonesia juga terserap, akhirnya pertumbuhan ekonomi di masyarakat pun juga. Lalu yang berikutnya, teori Roscoe. Beliau mengatakan proses pertumbuhan ekonomi dengan 5 tahapan. Yang pertama, tradisional. Tradisional ini ya seperti jual beli biasa ya, jadi masih masyarakat tradisional menggunakan teknik-teknik tradisional. Kedua itu juga tradisional. Terus yang berikutnya adalah masa transisi. Masa transisi adalah masa transisi dari tradisional ke modern ya. Terus yang ketiga adalah masyarakat tinggal landas. Tinggal landas itu seperti pesawat ya, dari tradisional menuju ke modern, mulai mengenal barang-barang modern seperti gadget, handphone, tablet, komputer, segala macam ini ya. Ini mulai mengenal teknologi-teknologi modern dan konsumsi modern. Yang keempat adalah menuju kedewasaan. Nah, ini tidak hanya produknya yang modern. Menuju kedewasaan ini, masyarakat sudah mulai mengerti tentang teknologi modern. Contohnya apa? Jual beli online, gitu ya, ojek online. Nah, ini adalah menuju kedewasaan, mulai membiasakan dengan hal-hal tersebut. Dan yang kelima adalah konsumsi tinggi. Nah, ini proses pertumbuhan ekonomi yang tertinggi menurut teori Roscoe. Kalau suatu negara konsumsinya sudah tinggi, maka pertumbuhan ekonominya juga tinggi. Nah, contoh nih, kalau dulu di masyarakat tradisional seseorang ingin beli sesuatu tapi malas keluar, akhirnya nggak jadi beli ya, karena nggak tahu, belum ada ojek online, jadi nggak beli, akhirnya nggak jadi konsumsi. Nah, tapi di ketika zaman sekarang di konsumsi yang tinggi, itu orang kalau malas keluar, pengen beli sesuatu malas keluar, belinya di marketplace, beli online, menggunakan ojek online, akhirnya tetap bisa konsumsi walaupun berada di rumah, otomatis konsumsinya akan lebih tinggi. Terus teori yang berikutnya adalah teori Karl. Proses pertumbuhan ekonomi dengan 4 tahapan. Yang pertama, produksi untuk kebutuhan sendiri atau rumah tangga. Jadi seseorang itu memproduksi makanan atau memproduksi sesuatu untuk kebutuhan sendiri atau untuk dijual kepada lingkungan. Terus yang kedua, perekonomian sebagai perluasan pertukaran produk pasar atau rumah tangga kota. Lalu yang berikutnya, perekonomian nasional atau rumah tangga negara. Jadi skalanya sudah nasional. Suatu perusahaan memproduksi, skalanya sudah nasional, itu rumah tangga negara. Dan yang keempat adalah perekonomian antar negara atau ekspor impor. Ketika suatu negara atau sebuah perusahaan sudah melaksanakan ekspor impor atau berhubungan jual beli dengan negara lain, itu adalah proses pertumbuhan ekonomi yang tertinggi menurut teori Karl. Cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Oke. Rumusnya adalah R sama dengan PDB-T, T itu PDB tahun sekarang dikurangi PDB T-1 atau pertumbuhan PDB di tahun sebelumnya atau jumlah PDB di tahun sebelumnya. Jadi bagi PDB T-1 atau tahun sebelumnya dibagi 100%. Contohnya seperti ini. Pada tahun 2016 PDB suatu negara mencapai 3.000 triliun.
3.000 triliun. Tahun 2017 3.120 triliun, 2018 mencapai 3.200 triliun. Soal, apakah pertumbuhan ekonomi di tahun 2018? Oke, kita bahas. Dengan rumus seperti yang ada di kolom warna hijau ya. Kita masukkan R sama dengan PDB T, T-nya itu 3.200 atau PDB tahun 2018 dikurangi PDB T-1 atau PDB tahun 2017 dibagi 3.120 atau PDB di tahun 2017 dikali 100%. Sama dengan R itu pengurangan dari 3.200 dikurangi 3.120 yaitu 80 dibagi 3.120 dikali 100%. Hasilnya adalah 0,025%. Jadi pertumbuhan ekonomi dari tahun 2017 ke 2018 mencapai 0,025%. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya tentang pertumbuhan ekonomi skala yang lebih besar lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.